Balik lagi di podcast Beris Consulting. Alhamdulillah hari ini kita bisa mendapatkan waktu dari teman kita. Beliau ini usahanya banyak banget. Wah, dan kayaknya kita juga banyak harus belajar nih. Selamat sore Mas Ismi. Sore Mas Beris. Masya Allah, ini usahanya bukan hanya satu, tapi banyak dan holdingnya tetap satu dari nama Ismi ya. Iya. Ada apa aja? Ada Ismi Rental, Oke. JB Autocare, Oke. JB sepatu second, Oke. sama JB second brand. Masya Allah. Dan kita perkenalan dulu nih, Mas Ismi ini ada, apakah sebelumnya memang basicnya ada apa ya? Pernah kerja di sebuah perusahaan retail di mana dengan seperti kita sebutin merek aja, Matahari bisa masuk nanti ke sini. Matahari ataupun kalau di Palembang itu ada JM. Apakah ada pernah bekerja di seperti itu? Jadi akhirnya wah kayaknya larinya ke retail seperti itu. Dulu sempat bekerja 2014 ya. Oke. 2014 itu sering resignnya. Oke. Bekerja mulai 2010 itu di koperasi Telkomsel. Oke. Tapi penempatannya di Telkomsel di Demang Lebak Daun dulu ya. Terus pindah ke Grapari. Berapa hari itu sama masih tetap di koperasinya? Iya, masih di koperasi Telkomsel juga. Itu di bagian backend support. Backend support itu yang menjembatani customer service sama sistem di network atau IT. Kalau sekarang tuh mungkin AI ya. Iya. Jadi kita menerima klien komplain ke customer service, customer service ke bagian kami, terus kami yang ke IT atau network gitu. Oh, jadi nanti ketika pas follow up-nya tergantung dari tim Mas Ismi ya. Apakah ini clear, ataukah masih gantung, ataukah masih butuh waktu seperti itu ya. Iya. Dan itu nanti CS-nya tinggal mendeliver ke follow up ke klien ya seperti itu ya. Itu jalan 5 tahun gitu. 2010, 2015 lah ya, sampai Januari. Kebetulan ditawarin kontrak lagi, tapi kayaknya Kenapa? mumet ya. Capek ya, ternyata kerja gitu sip-sipan sih emang 24 jam standby kan. Oh, 24 jam. Berarti maksudnya tapi kan emang tetap ngantor kan? Iya, Enggak di rumah kita terima enggak kan? Ya, tapi kan terbiasa kerja sip ternyata capek ya. Iya, betul. Tapi ada orang nyaman-nyaman juga sih. Iya. Tapi kalau saya Bahkan ada yang masuknya jam 10, pulang jam 7. Iya. Luar biasa. Jadi memang tapi nggak ada basic ya di retail tuh nggak ada ya. Seperti itu. Dan kenapa sih cenderung larinya ke apa ya? Kita bisa bilang buka usaha ya, dagang seperti itu. Kenapa? waktu itu kepepet ya maksudnya. Kepepet. Iya. Ini juga boleh nih, salah satu the power of kepepet larinya ke usaha ya. Nah, Gitu. waktu itu kan masih kredit mobil lah ya. Oke. Pas kerja sambil kredit mobil. Oh, berarti itu tahun berapa ya waktu kredit mobil pertama kali? 2014. 2014. Iya. Resign 2015. Iya. Udah jalan setahun tuh kan mobil ambil mobil. Kan resign tuh. Selama ini kan bayar mobil pakai gaji kan. Oke. Nah pas keluar bingung nih bayar mobil gimana nih? Oke. Atau disewain aja kan gitu. Nah gitu. Oke. Rental kan. Oke. Di rentalinya di share di grup dulu masih BBM kan. Oh iya betul. BBM ya masih kan. Ping ya. terus. Yang BBM ya di share di grup kawan siapa yang mau sewa mobil kan. Ini paketnya nih kan sewa mobil itu. Awal Ismi Rental muncul di situ. Oh berarti Ismi Rencar itu muncul kurang lebih di 2015 ya, setelah resign lah ya. Karena kan kesusahan membayar ini ya per bulan. Ternyata memang Anda yang sekarang, Masya Allah, yang lagi kepepet, yang lagi sangat susah. Nah ternyata mungkin itu adalah satu jalan buat ide bisnis. Nah nanti setelah akhirnya jadi usaha pertama itu rental mobil ya. Sebelum rental pun sudah mulai bisnis. Apa itu? Fotografi sih. Oh, fotografi. Foto dulu karena di Telkomsel awal masuk itu di bagian marketing ya sempat ditempatin ya beberapa bulan. Di situ disuruh pegang kamera. Pegang kamera nggak ngerti ya. Belum ada basic. Pegang kamera disuruh motret dulu baliho, banner disuruh di Palembang ini difotoin semua buat bukti. Udah terpasang gitu kan. Pegang kamera tuh nggak ngerti dulu kan.
Apa? Iya, akhirnya belajar basic. Triangle nggak tahu loh kalau Tahu dulu komposisi kan nggak tahu. Oke, siap. Asal jepret aja auto kan. Iya, oh iya auto. Tapi kan di zaman dulu tapi emang udah ada ini ya, udah ada auto ya. Sudah. Bedanya kalau mirrorless sekarang kan auto fokusnya lebih cakep aja bedanya kan. Oke, Terus dari situ belajar basic fotografi. Setelah itu di tahun berapa itu? 2011 ya, 2010 lah, 2010 basic gitu ya. Masuk ke Komsel belajar fotografi. Kepikiran waktu itu udah ikut komunitas fotografi. Terus dari komunitas balik ke profesional, balik ke ini. Oh berarti pas sambil kuliah lagi, sambil kerja waktu itu udah mulai merintis usaha fotografi. Itu awalnya sih. Namanya apa? Ahtamidal Foto. Dan itu masih ada lu sampai sekarang. Dan itu memang didelegasikan ya ke ini apa? Adik siapa namanya? Si Jimmy ya. Jadi nanti Jimmy juga akan kita ini ya, kita ajak juga ke podcast itu. Si Jimmy yang sekarang ngurusin Ahtamidal Foto. Biar fokus ya. Terus juga, nah kita ini Mas tanya, kita sekarang lagi ada di mana ini? Ini JB Sepatu Second ya. JB Sepatu Second. Sama grup JB Second juga. Oke. Jadi memang di mana kita menyediakan barang-barang thrift ya. Second branded ya. Kalau orang Palembang sebenarnya sih BJ. Balik JB ya. Tapi bukan itu kan? Ini baru mau nanya serius bukan ya? Oke. JB-nya kenapa kepikir pakai nama JB itu kenapa? Istri saya sih nama istri. Oh, nama istri. Berarti suami yang sangat cinta dengan istrinya. Istri jadi Bendro ya. Oke. Di depannya JB gitu. Oke. Bukan. Oh, makanya kemarin saya pikir nama tokonya kenapa nggak Ismi Second Branded ya kan? Karena kan Ismi Rencar ya kan, Ismi Auto Detail ya kan, Ismi Second Branded apa gitu. Enggak. Oh, dan memang apa sih usahanya itu benar-benar pure terjadi karena survive ya. Kalau saya perhatiin itu ya, karena survive ya. Iya. Keadaannya pepet kan. Itu bingung mau nggak ada kan kerja kan. Bayar mobil gimana dulu ya. Rental. Alhamdulillah sampai sekarang sih masih jalan. Rental masih jalan. Walaupun beberapa udah pakai mitra kan, nggak kita sendiri kan. Mitra banyak yang masuk, kita carikan kontrak, ya udah jalan. Tapi kan kenapa nggak Mas tinggal ini aja, ambil lagi mobil yang lebih banyak lagi, akan dikredit lagi ya kan, terus disewain lagi, ambil kredit, sewain lagi, kenapa emang? Kan ya secara bisnis kan masih bisa dilakukan. Bisa sih. Kemarin sempat motoknya itu waktu itu tahu riba ya. Oh, waktu itu udah tahu. Itu tahun berapa itu? 2019. Tahu kalau itu riba. 2019. Oke. Dulu itu udah hampir saya koleksi kartu leasing itu hampir 11 atau 12. Orang dulu koleksi kartu kredit, saya koleksi kartu leasing. Jadi itu benar-benar ambil banyak ya. Dari ada berapa sih? Hampir 11 unit. 11 unit? Iya. Ambil mobil 11 unit? Iya. Avanza, Innova, ada Strada juga, Triton waktu itu udah kontrak. Pas tahu ya udah dijual pelunasan gitu. Oke. Sisa satu Avanza sama satu lagi dua Avanza. Dan itulah yang tahu kan baru tahu akhirnya kita ya nggak apa-apa, yang terpenting kan ketika tahu bertobat dan tidak melakukannya lagi. Ya, sekarang udah banyak yang syariah sih. Betul. Udah kepikiran juga kan, ada beberapa kontrak yang masuk permintaan mobil, kayaknya nanti berlari ke situ sih. Oh siap, nanti akan disentil ya. Jadi kita belum masanya aja nih. Yang syariah, Insya Allah lah. Ke depan nanti ambil unit lagi. Iya, dan nanti kita ada luar biasa nih teman-teman juga, mungkin bukan sekarang ya, kita nanti bakal di next podcast kita kasih tahu. Cuman nanti kisi-kisi terus nama segala macam saya tetap tulis di bawah ya. Di kolom komentar itu nanti deskripsinya saya tulis. Apakah bisa kredit syariah, kredit yang syariah yang benar-benar syariah gitu loh maksudnya ya. Nah, insya Allah sih bisa, Nah, jadi gara-gara tahu riba, akhirnya waktu itu Mas Ismi lepas semuanya ya. Lepas semua mobil, terus kebetulan waktu itu juga udah
mulai COVID ya maksudnya. COVID itu kan 2019 kan akhir, tapi heboh di kita tuh 2020 ya. Iya. 2020 itu bisnis rental pun juga Turun. hancur Mas semuanya. Iya. Semua rental itu udah Ya kayaknya nggak semua rental, kopi juga iya. semua usaha ya, semua usaha itu kena kan nggak rental aja kan semuanya sih ya. Itu benar-benar kacau sih makanya qadarullah ya. Qadarullah Masya Allah. Ada hikmah di balik itu. Nah, pas COVID itu muncullah ide ini JB ini untuk jual second branding. Di balik kepanikan juga lu jualan. Ini 2 kali nih. Ini berarti udah proven. Ide ketika kepepet yang penting tetap berusaha dan jangan menyerah ya Mas ya. Itu fotografi pun juga kan waktu itu. Orang kan nikah di pending tuh malam itu kan. Oh iya gedung. Iya, gedung ditutup. Jadi nikahnya di KUA. Nikah di KUA kan cuma sebentar aja nggak. Foto-foto udah selesai. Udah banyak yang DP terus di pendingnya tahun depan. Pending 2 tahun banyak tuh, gedung-gedung kan tutup. Jadi ya fotografi juga nggak jalan, ya rental mobil juga gitu nggak stop. Jadi pikiran kita mau jualan apa nih kan? Istri anak gimana ya kan udah mau sekolah begitu kan. Oh itu anak berapa? Anak kelas 2. Anak 2 ya. Sekarang OTW 4. Masya Allah. Ini saya kalah nih, ngecer lagi 1. Masya Allah. Dan akhirnya JB ini mulainya berarti dari tahun 2020 lah. 2020 lah ya. Februari atau Maret kan. Ya 2020 berarti kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Pas COVID ya, Pas beneran. COVID. Pas COVID udah 2 tahun kan? Udah 2 tahun. 2 tahun ya. Gitu. Kenapa? Karena saya punya adik yang sampai sekarang dia nggak sekolah-sekolah. Tiba-tiba udah mau lulus aja. Ada loh. Padahal dulu kita ya beda ya, generasi ya. Padahal dulu kan dimana kita bawa handphone kena marah sama guru kan. Ya sudah ke depan kan. Nah ini kebalik nih. Kalau nggak bawa handphone nggak bisa sekolah. Iya benar. Kasihan mana berubah. Ya dan akhirnya bisnis ini melebar dan juga katanya akan buka cabang. Insya Allah buka cabang. Tapi beberapa hari ke depan ya. Dan tapi nanti pas di video ini tayang itu insya Allah kita udah ada videonya tentang cabang yang kedua itu ya, Mas ya. Di daerah mana itu yang cabang kedua? Di Makrayu ya. Makrayu. Kalau yang JB Sepatu ini di mana alamatnya? Ini di Suki di Kertapati. Di depan SMP di Bandung. Oke, kalau teman-teman dari sosmed mau menemukan ininya apa di Instagramnya apa? Instagram JB Sepatu sama JB Second Branded _ Oke, JB Second Branded. Kalau nggak salah dulu JB Second Branded aja. Dulu sempat kena ban ya. Oh iya, baru inget ya. Dulu nggak ada. Kan dulu kan pernah sempat transaksi berapa kali kan beli kan. Karena memang saya juga dulu sebelum kita flashback kita bikin sebuah event namanya Palembang Thrift Market ya kan, dan memang beliau ini termasuk founders lah ya, termasuk saya sama beliau termasuk founders dari Palembang Thrift Market. Dan yang luar biasa yang bertahan beliau gitu kan. Kita lah jadi benar-benar fokus ke consulting karena memang basic dan juga mungkin kenyamanan kali ya. Nyaman kan udah ya di lini bisnis ini. Dan Mas, kalau kita tanya tentang kita bisa bilang perpindahan dari sebelum mengetahui riba sampai mengetahui riba kan banyak, mungkin anak muda zaman sekarang bilangnya hijrah. Anak muda zaman sekarang bilang gitu. Walaupun kita nggak pindah ke Jakarta juga ataupun pindah ke Padang ya kan. Itu mulai kapan? Di 2015 itu apakah sudah langsung 2019 ya? Apakah sudah langsung strange? Apa ada masa transisi seperti itu? Transisi sih. Oke, seperti apa? Boleh diceritain? Waktu itu saat tahu riba itu dengar ceramah Ustadz waktu itu kan udah tahu, jadi ada beberapa yang emang udah hampir lunas. Udah hampir lunas, jalan berapa bulan lagi. Itu udah saya jual, saya lunasin. Dan begitu selanjutnya tuh mobilnya saya jual, saya lunasin. Tapi berapa ada yang memang yang masih ditahanin. Soalnya belum mobil itu waktu masih dikontrak. Ini belum bisa ditarik, belum bisa dijual gitu kan. Waktu itu masih ditahanin. Terakhir itu 2020 ya. Ada 2020 udah diselesaikan semua. Udah diselesaikan. Dan kita bakal tanya tentang kunci survive. Kayaknya ini kita bakal banyak bahas tentang kunci survive.
Nah, tapi sebelum dijawab ya, kita bakal balik lagi di podcast Beris Consulting.